Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menerima sabda Tuhan kehidupan kita dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita, yakni dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Suatu firman yang sangat indah disampaikan kepada kita. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Marilah kita baca. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita sambut dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bisa bersama dengan Bapak Preses kita yang datang dari Batam, dan juga keluarga di sini terdaftar sebagai anggota. Saya minta beliau memang yang menyampaikan firman, tapi rupanya selalu dianggap senior yang paling Pak. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin. Gerakan bersih-bersih itu adalah gerakan yang paling sulit dituntaskan. Sekarang ini setelah kematian Brigadir Joshua dan terungkap ulahnya si Ferry Sambo, kan ada usaha Kapolri kita untuk bikin bersih-bersih di institusi
Kepolisian Republik Indonesia. Kita doakan agar sukses. Karena sudah terlalu lelah bangsa ini oleh karena personal yang tidak baik dalam institusi ini. Dan sekarang terjadi penumpasan atau pembersihan negara kita dari perdagangan narkotika. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pembersihan negara dari korupsi, dari perbuatan-perbuatan jahat yang merongrong kemakmuran rakyat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita yang harus duluan bersih dari rumah. Kita mulai dari rumah. Ya. Dari rumah kita tidak ada hoax, tidak ada dusta, tidak ada menjadi pemakai istilah sekarang ya, pemakai rupanya itu katanya ya. Kalau ada sempat ada yang dihentikan itu karena merusak. Ya tentu saja walaupun kita usulkan agar membasmi korupsi, membersihkan negara dari narkoba, dilakukanlah seperti yang di Jerman kita katakan, itu juga nggak bisa jalan. Indonesia sangat terlalu luas dan sangat komplit ya, sangat rundut lah, karena banyak kepentingan. Jadi kalau setiap keluarga tidak ada yang narkobaan, negara kita akan bersih dengan sendirinya. Walaupun toke-toke itu mencari uang miliaran, atau juga kalau kita tidak mau negara kita bersih, dan usahakan itu. Karena apa? Kalau ada anak kita yang sudah kecanduan dari SD atau dari kecil tanpa kita sadari, dia akan rusak terus. Jadi kita harus berprinsip walaupun bergelimang kotoran-kotoran di sekitar kita, bahkan kita dicelupkan di sana, kita harus berusaha agar tidak ikut kotor, kan begitu. Jadi di kubangan yang kotor bisa kita bersih juga. Dan hari ini adalah hari menjelang hari reformasi yang ke-505. Karena besok tanggal 31 Oktober ya, memperingati reformasi gereja yang ada waktu itu. Reformasi itu adalah gerakan bersih-bersih, membersihkan gereja dari tindakan-tindakan kotor para imam, para pastor, para pengerja gereja, hanya karena mencari uang, surat penghapus dosa diperjualbelikan, sehingga kuasa darah Yesus Kristus itu semakin sirna, dan itu menyimpang ya, dan harus dibersihkan. Di seberang sana ada gerakan pemurnian agama mereka, tetapi ngeri juga pemurnian itu ya. Demi kemurnian mereka katanya semua akan dikafirkan, baik kawan yang sesekte pun dikafirkan, dan darahnya halal katanya. Itu pembersihan yang salah ya. Di reformasi dulu memang Martin Luther membersihkan teologi, tapi terjadi perang saudara, baik di Jerman, di seluruh negeri kekristenan, sampai terjadi pemisahan antara Protestan dan yang Katolik setia kepada Paus. Kalau suatu negara bagian rajanya Protestan, tidak boleh hidup di situ yang Katolik, dan kalau rajanya Katolik tidak boleh di daerah itu yang Protestan, ya. Dan semangat sedemikian di kalangan sana, ya, di pihak lain sana, selalu semangat seperti itu masih hidup.
daerah ini khusus untuk ini katanya. Tidak boleh ada tinggal umat yang lain di sana. Itu namanya pembersihan yang tidak baik. Sehingga perang reformasi 30 tahun itu di sejarah gereja itu disesali sebenarnya. Sekarang ini disesali. Mengapa justru kita berperang waktu itu? Karena luar biasa. Dengan reformasi itulah yang mendorong orang Eropa pergi dari Eropa keluar sehingga menemukan benua Amerika, menemukan Asia dan lain-lain. Dan lain-lain. Mereka saling berebut di situ. Yang mula-mula daerah jajahan dikuasai Katolik, datang Belanda yang Protestan, diusir semua Katolik dari Hindia Belanda dan dikuasai. Itulah pembersihan yang tidak beradab. Sehingga Tuhan Yesus tidak mengangkat senjata untuk membersihkan kehidupan keagamaan orang Yahudi. Tidak angkat senjata. Tapi dia mengitari seluruh negeri, berkhotbah, melakukan tanda-tanda ajaib dan lain-lain, sehingga orang tahu mana yang baik. Ya, mana yang baik, mencintai musuh. Karena orang Israel bermusuhan dengan orang Samaria, justru Tuhan Yesus mengambil contoh orang Samaria itu, yang menolong orang yang dirampok itu, menjadi contoh yang harus dilakukan untuk membersihkan kehidupan keagamaan kita dengan penuh damai sejahtera dan kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada zaman Yesaya juga pembersihan itu dianjurkan oleh Tuhan, dan sekarang pun pembersihan itu dianjurkan oleh seluruh umat manusia, dianjurkan oleh gereja kita, agar di gereja kita tidak ada korupsi, ya, tidak ada yang otak kotor, tidak ada yang suka-suka hoax, berdusta-berdusta, dan lain-lain. Sungguh indah kehidupan yang memang bersih, ya, bersih dengan damai, bukan bersih dengan fanatisme yang negatif. Saya waktu itu hidup dalam pemerintahan Uzia, Jotam, Ahaz, dan Hizkia. Sewaktu Raja Uzia mati tahun 440 sebelum Masehi, saya dipanggil menjadi nabi Tuhan. Baca Yesaya 6 tentang pemanggilan. Dan Jotam tetap mengikuti jejak ayahnya, berhidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga pekerjaan Yesaya masih baik-baik saja. Tetapi setelah Ahaz naik tahta, setelah Jotam mati, Ahaz naik tahta karena dia takut kepada Asyur yang menolong dia agar tidak dihabisi oleh Raja Rezin dari Damaskus dan Raja Pekah dari Israel Utara. Dia ambil hati kepada Asyur, sehingga unsur-unsur keagamaan dari Asyur itu diambil alih oleh Ahaz, dan patung dewanya juga ditempatkan di bait suci, dan bahkan peralatan ibadah orang Israel itu digeser, dikesampingkan. Itu tanggung jawab saya, katanya, ya. Memang mereka seperti biasa di agama-agama lain, mereka juga mempersembahkan kurban-kurban yang luar biasa. Tetapi kalau memang sudah sinkritisme, sudah berdua Tuhan, ya, dan berdua roh artinya berdua holo. Kalau sudah berdua holo, hancurlah semua, kan tidak bersih itu. Apalagi berdua Tuhan. Jadi Tuhan menegurnya. Tapi kali ini Tuhan lembut mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Basuhlah kalian, katanya. Seperti di zaman Uzia, di zaman Jotam, mereka membasuh diri, tidak memperkenankan masuk ajaran-ajaran sesat dari luar kepada kehidupan keagamaan orang Israel. Tapi Ahaz tidak mau mendengar. Bahkan dia menyangka karena agama Asyur itu luar biasa hebatnya, ya,
kuil-kuilnya luar biasa. Ya. Tidak seberapa dibandingkan dengan kuil-kuil kita Kristen, sama seperti kita ini. Kita kuil-kuil kita, rumah ibadah kita sederhana aja. Rumah ibadah mereka sana bermengo-mengo kan. Jadi bukan ditentukan oleh rumah ibadah yang bermengo-mengo, tapi ditentukan oleh bersihnya hati percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Karena dalam Ulangan 5 diserukan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa. Dan itu berlaku sampai sekarang. Walaupun kita percaya kepada Yesus Kristus, tidak kita menduakan Tuhan. Kita tetap percaya satu Tuhan, dan Tuhan yang satu itu yang luar biasa bisa bekerja melalui anaknya Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang bersama kita dan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus itu kita percaya adalah firman yang menjadi manusia. Jadi jangan ragu tentang keimanan kita yang Maha Esa itu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengajak bangsa Israel atau bangsa Yehuda waktu itu cara membersihkan diri. Bukan lagi ritus-ritus yang di bait suci yang dilakukan karena sudah merlapu-lapu itu. Sudah kotor ritus-ritus mereka. Sudah berbau sinkretisme. Yang perlu adalah perubahan diri. Perubahan diri. Dikatakan, berhentilah berbuat yang jahat. Kejahatan apa rupanya yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya tentu saja karena mereka sudah tunduk kepada Asyur. Raja Ahaz memaksa rakyat untuk membayar pajak tinggi-tinggi, balasting, sehingga orang-orang janda, orang-orang yatim piatu tidak lagi diperhatikan. Bayalotusi katanya. Dan kalau mereka mau makan, kata orang kaya, datang aja ke rumahku menjadi budakku katanya. Padahal orang Israel itu dilarang memperbudak sesamanya Israel. Itulah sebenarnya kejahatan, perbuatan jahat. Dan itu harus dihentikan. Minggu-minggu yang lalu bagaimana cara menghentikannya sudah diberitahu. Kembalikan semua tanah yang digadaikan itu sama kalian. Ya, biarkan mereka memakan hasil panennya. Demikian dan itu katanya. Jadi orang Israel itu harus kembali kepada firman Tuhan. Dosa apa lagi rupanya? Selain dosa sinkretisme, tidak murni percaya kepada Tuhan jauh dari Bapa, ada lagi dosa-dosa sosial yang lain. Sama seperti sekarang ini. Karena Indonesia mau berkawan dengan Rusia, datang Amerika Serikat, gue isi kau, gue embargo kau, katanya gitu. Susah juga memang dalam pergaulan bangsa-bangsa ini ya. Kita yang menderita, jadi rakyat kecil yang menderita. Seperti keluhan orang Kristen dari Iran waktu sidang raya gereja sedunia di Korea. Ya karena embargo Amerika terhadap Iran itu, orang Kristen sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Tetapi mereka terus mengadakan gerakan bersih-bersih. Tidak jatuh ke dalam dosa walaupun negara mereka dihimpit oleh negara adik kuasa Amerika Serikat. Coba bayangkan, hanya mengatakan agar Iran itu tidak ada senjata nuklirnya. Rakyat kecil yang menjadi tertindas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia nanti. Kalau Indonesia jadi membeli minyaknya orang Rusia itu, Amerika mungkin memboikot semua onderdil, ya. Amerika memboikot onderdil HP-HP kita, ya kan? Dan marah lagi kalau kita ikuti Tiongkok misalnya, RRC. Inilah negara dikuasa yang tidak adil, yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan kita yang harus mengatur kita agar bisa tetap eksis dan bersih, tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan karena nanti ekonomi sudah semakin runyam, Jokowi sudah memperingatkan ada mungkin musim kelaparan, ada krisis keuangan dan yang lain-lain. Kalau nanti terjadi sedemikian, kita jangan saling
memakan satu sama lain, kan gitu. Apalagi yang kumakan, kaulah yang kumakan hari ini, kata jangan gitu. Tapi mengatakan apa yang kita makan sama. Karena apa? Orang kita berprinsip harus semua bisa makan. Bukan hanya bisa makan bersama, tetapi kita juga harus semua bisa makan. Harus ada nafkah masing-masing. Sehingga kaum minoritas pun harus mampu dalam hidup bersih, tidak jatuh ke dalam dosa, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang, yang bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena persaingan negara-negara sekarang ini. Coba bayangkan ya, di Eropa itu sekarang terjadi musim kering, sampai sungai Rhine kering, sampai sungai Efrat pun kering, semua kering, tidak ada apa. Kalau Indonesia masih hujan-hujan kan, kalau Indonesia pandai menggunakan musim yang baik sekarang ini agar tidak paceklik, itu yang harus kita lakukan bersama. Ya, produsen pupuk, petani kecil di sawah, dan yang lain-lain yang ambil gaji, semua harus tegang rasa untuk memberikan saling membantu agar tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau memang seperti orang Israel waktu itu, ya, karena sulit ekonomi, kemudian orang-orang kaya menyempatkan diri memeras orang-orang kecil, tidak memperdulikan orang-orang miskin, tidak memperdulikan orang-orang yatim, dan tidak memperdulikan janda-janda. Kalau ada seorang wanita yang janda, abang adiknya terus datang merampas harta daripada peninggalan suami yang meninggal itu. Tidak boleh begitu, kata saya. Menurut Musa pun tidak boleh. Janda harus tetap bisa mengerjakan warisan daripada suaminya untuk membelanjai anak-anak dengan bagus. Dan kalau tidak boleh, tidak mampu itu, sanak saudaranya harus menopang dia. Jangan memaksa dia, gadaikan ini, gadaikan ini, gadaikan ini. Anakmu pun gadaikan sama saya, biar kau bisa hidup. Tidak bisa begitu. Ya, semua harus bisa makan dengan sejahtera. Bapak. Jadi hentikan kejahatan. Ya, bukan hanya hentikan semokel yang tidak bagus. Ya, terus terang orang Batak sering membungakan uang ya, ya kan? Sampai dikatakan orang anak doang ya, sampai 20%, 25% katanya. Itu harus kita ubah, ya. Apalagi untuk sesama kita. Jangan cukup aja 2%. Bahkan kita harus bantu dia bisa mengembalikan apa yang dipinjamnya. Sama seperti kalau kurenungkan apa yang dibuat oleh ayah saya kepada kawan-kawan sekampungnya, kalau sudah bulan 3 udah habis padi, sehingga untuk menuju bulan 5 panen harus cari padi beras itu bisa dimakan. Datang ke rumah saya, ke rumah bapak saya, tolong bantu 100 kaleng, tolong bantu 20 kaleng katanya. Bapak saya memberikannya itu, dan tetapi harus dia tuntun orang itu bisa mengembalikannya tanpa rugi. Jadi saya bayar utang ini, dia mau hauma katanya lagi. Coba bayangkan itu. Jadi kita sekarang ini kalau ada yang berutang bagaimana ya? Adakah yang mengatakan, jadi apalah pekerjaanmu yang dapat saya berikan agar gajimu cukup, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk membayar mencicil hutangmu katanya gitu. Masih adakah semangat seperti itu? Harus sebenarnya ada. Jadi belajarlah berbuat yang baik. Karena berbuat yang baik itu yang paling sulit. Berbuat yang jahat itu memang paling mudah itu. Meludahkan ludah lebih mudah daripada menelan, kan gitu. Ya kan? Apalagi ludahnya sudah sempat lompat keluar, ya kan? Menelannya kembali kan sulit sekali kan? Nah, jadi kita harus belajar agar tidak menjijikkan orang lain. Itu tugas kita. Belajar untuk berbuat baik itu adalah perjuangan sepanjang hidup. Ya, belajar berbuat baik kepada anak-anak, kepada mertua, kepada suami, kepada istri, belajar berbuat baik kepada tetangga dan lain-lain. Itu perjuangan hidup. Kalau kita berjuang di sana, hidup kita bahagia memang. Dan apabila kita diberkati Tuhan di sana dan memang Tuhan menjanjikan berkat bagi orang-orang seperti itu,
kita sangat bahagia. Walaupun tetesan-tetesan berkat Tuhan itu seperti panetek di tuak, ya. Tahu tetesan tuak itu? Saya dulu paragat saya, ya. Waktu SMA, jadi kalau saya iris apa itu satunya enau itu dia menetes-netes. Dan saya coba tangkap satu dan saya jilat begini, manisnya bukan main. Tidak ada tuak yang pahit. Tidak ada tetesan berkat Tuhan yang pahit. Tetapi dia cukup manis yang luar biasa. Dan kalau kita pandai untuk menampungnya, coba bayangkan, satu pohon enau yang saya agat bisa menghasilkan 10 liter. Ya, 10 liter tuak yang enak sekali tanpa dicampur. Tapi setelah saya antar ke kedai tanpa dibayar, saya memang merasa kesal. Karena apa? Tukang kedai itu membuat ke kuncinya, lalu diludahinya tuak itu. Saya bilang, mengapa kau ludahi tuak itu padahal murni itu, saya bilang, ya. Dia bilang, akan manusia ini seperti anjingnya, kalau nasinya diludah-ludahi, tuaknya diludahi, dia kan candu datang minum ke sini, katanya, kurang ajar kamu. Besok kau tidak akan saya kasih lagi tuak, saya bilang. Gitu. Jadi ada jahatnya kan. Jadi padahal kalau dia berbuat baik, makanya sewaktu ada pemerintah melarang bikin kode tua, saya anjurkan begini, tak usah ada buka pintu kodemu, saya bilang, tapi sediakanlah kira-kira berapa orang lah langgananmu satu hari. 20 orang, silakan 20 botol tuak asli. Baru antarlah tuak asli itu ke rumah langgananmu setiap sore. Kalau dia datang di sini minum satu botol kira-kira 5.000, setelah khawatir kasih 7.000, mau itu karena asli tuakmu, tidak ada kejahatan di dalam pulang. Karena tuak satu botol menjadi kesehatan sama badan kan kayak gitu. Jadi kalau ada air liur lagi dimasukkan ke dalam, susah lagi, itu sakit perut lah itu. Jadi sehingga ada yang mau memang waktu itu seperti itu, dia eksis dan ekonominya tumbuh. Orang lain bersuka cita karena tidak ada lagi waktu orang main-main di kiri. Ya, jadi ada mata rantai terjadinya kebaikan kalau kita sudah mulai kebaikan itu. Ya, dan yang luar biasa, ya, saya mengatakan di sini, ya, kendalikanlah orang kejam. Kita bersyukur ada Densus 88 kan kayak gitu, ya, anti teror. Mudah-mudahan mereka tetap berjalan di rel yang benar. Memang orang-orang kejam harus dikendalikan. Indonesia sudah punya IT, undang-undang IT. Yang kejamnya memang ada pembunuhan karakter melalui medsos dan lain-lain, kan kayak gitu. Sekarang itu sudah mulai marak karena menjelang pemilu. Saling menjelek-jelekan. Kekejaman seperti itu harus dikendalikan dan pemerintah harus bertindak tegas. Dan pemerintah tidak boleh mempermainkan rakyatnya dengan melakukan kejahatan di medsos itu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita tidak membuat satu hoax, ya, coba bayangkan kemarin saya ribut dengan seorang medsos karena pendeta kita dituduh provokator dan arogan, ya, karena dia membela rakyat di Siantar. Saya bilang, kau sudah menuduh media seperti kau tidak boleh mencap seseorang begitu, tetapi memaparkan apa situasi yang sebenarnya. Nanti akan kita tuntut mereka. Media ini akan kita tuntut sampai minta maaf dan harus minta maaf. Tugas pendeta adalah membela rakyat, walaupun cara pembelaannya tidak selalu seperti yang kita harapkan, ya. Maju ke depan dia teruskan, tapi kita tidak katakan kau provokator, enggak. Setiap yang mengucapkan yang baik pun memprovokasi orang melakukan yang baik, ya kan. Jadi jangan negatif, saya bilang. Jadi dilihat saya lebih sosial. Mama bayang niat. Jadi yang kejam-kejam ini harus dikendalikan. Janganlah ada di kalangan kita yang kejam. Ya, saya sekarang belajar berbuat baik kepada ayam. Ada ayam saya kira-kira 20 ekor. Karena tidak bisa saya tangkap memasukkan ke hidup, saya emosi.
Emosi aku kurang ajar masuk baru honik. Dan kulo tak koma. Tapi setelah itu saya dari tinggian lah saya, terpercuma kedua saya. Ya, kekejaman saya terhadap ayam-ayam saya harus saya kendalikan dong, agar saya tidak sakit. Demikian juga kekejaman di kehidupan masyarakat kita ini harus dikendalikan. Makanya janganlah orang Kristen memelihara perjudian, jangan. Saya susah sekarang karena ada satu orang dari keluarga saya membuat rumahnya tempat berjudi. 10 anak boleh terus menerus berjudi sih. Alai mengirim perasaan. Jadi dan goyo memicang kan. Lalu surah memicang rohana sih katanya. Ya susah juga ini. Jadi tapi judi itu kan kejam. Ya. Merampok uang orang lain. Yang dijudikan itu pun kalau dia sudah kalah itu kebutuhan anak-anaknya. Bersuka cita yang menang, tapi itu kekejaman yang dilakukan sangat halus kan, ya, kekejaman sirkus miroha mengikutan lagi. Jadi jangan mau berbeda juga sekadar yang katanya apa lagi istilah kayak gitu ya, susah lagi demikian. Jadi harus kendalikan itu mulai dari rumah juga. Kita bela anak yatim piatu. Ya memang ada syarat 49 orang. Tetapi di keluarga kita ada yang yatim, tidak ada bapaknya. Ada yang janda-janda. Kelebihan daripada umat Tuhan adalah seperti orang Yahudi dan orang Kristen, dan itu diikuti oleh orang-orang Islam. Saya yakin itu bahwa anak yatim tidak boleh terlantar. Janda-janda harus bisa makmur. Kita selalu bilang ganjeng ko tangan di Tuhan, mengurus biaka, beber. Ada lagi, dok kamu dulu, hidup beneran gentar untuk najan daun dan udah terus berjalan kebaikan walaupun sudah. Aku ngaku nasoang berpena, alat surgui. Halo, kamu janda dah? Aku boleh pilih janda tuh kan? So tabak mate ka aku natai tuan Tuhan berjuang dekat nak pecit tolong terpas. Jadi masyarakat harus melindungi janda-janda itu. Secara ada Batak pun, ya, janda orang Batak itu dilindungi. Memang di Israel agak susah menjadi duda ya, karena kalau dia istrinya mati besoknya dia kawin lagi. Jadi agak susah juga duda laki-laki ini. Makanya tidak dibilang-bilang, lindungilah hak duda-duda. Tidak begitu ya. Janda-janda yang harus dilindungi. Karena apa? Kalau sudah mati satu, ya di surga itu diambilkan lagi satu lagi. Tidak duda lagi lusada, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, janda ini yang sulit. Kawin tidak boleh, dilarang pemerintah, dilarang adat, kan kayak gitu. Jangan asal-asalan. Sedangkan kawin dengan adiknya aja juga harus dengan jalan berat, Bapak Ibu Saudara. Satu lagi sebelum kita mengantuk, sudah mulai saya lihat, ya. Tuhan mengajak bangsa Israel itu yang berdosa, mari kita berperkara katanya. Walaupun dosamu merah, semerah apalah itu ya, semerah gincu wanita akan putih kubikin katanya. Jadi yang mau saya katakan, dosa itu jangan diperkarakan kepada orang lain. Tuhan mengajak kita yang berdosa atau dengan siapapun tentang dosa itu berperkara dengan Tuhan. Ya, banyak keluarga yang hancur karena suami selalu memperkarakan dosa istrinya, atau si istri memperkarakan dosa suaminya kepada suaminya. Jadi suami memperkarakan dosa istrinya kepada istrinya. Akhirnya apa? Api yang nyala. Bila saudari ceng mah kita katanya, akhirnya ceng. Dulu ceng banget mau lupa dungun kan itu mau lupa dungun malau ceng. Saya bilang sangat ceng banget
kembalilah kepada jalan yang benar. Jadi kalau kepada Tuhan diperkarakan, coba bayangkan, si istri tahu ada dosa suaminya, atau di gereja ini bendahara dan ada dosanya kita tahu, tapi kita perkarakan kepada Tuhan dosanya itu, jangan kepada dia. Akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang lembut, menyelesaikan itu dengan penuh kasih. Itu yang terjadi. Jadi kan dosa artinya aturan jalan ke sana, sudah jalan ke sini. Dosa artinya bahasa Indonesia adalah melenceng. Jadi kalau Tuhan kita sudah jalan ke sana, ditangkapnya kita dibawa ke jalan di sini, tentu saja dosanya itu nggak ikut lagi dari sana itu. Makanya Tuhan bisa mengatakan dosamu waktu merah seperti kimiji atau seperti kain kesumba bisa putih. Karena jalan putih ini disitulah kita ditempatkan. Janganlah begini. Nggak masih saat dosamu enggak. Nggak ada KPH-mu enggak. Tetapi besok aja toh juga enggak cakapan. Bahasa ada pekulingo ngun masih saat dosamu tonggo pelokot. Sorok do pedawa di hati-hati kata dia lagi. Itu artinya tidak putih seperti salju itu. Tidak putih seperti bulu domba kan, anggo saya tunggong naloko. Gue tahu do mulut saya bibit ni kanker lokok di hati-hati puna. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ada bibit hepatitis itu tidak bersih dalam hati kalian? Hepatitis B kambuh lagi, dan itu menggeruguti kita sampai mati kita. Bukan orang lain yang mati, kita. Jadi kalau ada dosa itu masih sisa-sisa, tidak mau kita dibersihkan oleh Tuhan, ya kita pesong besok-besoknya. Karena sudah berlawanan hati nurani dengan tuntutan yang sebenarnya. Dan kalau kita ampuni dosa, ya sudah, ampuni aja, buang aja itu semua. Ya, kalau mau dikembalikan dosanya, lari lagi, menyimpang kau lagi. Ya, tapi mau lagi kembali ya, tapi tinggalkan aja. Agar apa? Agar berguna kehidupan kita yang beragama itu. Bapak Ibu Saudara, ingat sekali lagi, dosamu jangan perkarakan terhadap orang berdosa itu. Dosamu perkarakan kepada Tuhan. Dosa orang lain perkarakan kepada Tuhan. Dan minta tuntunan dari Tuhan. Apa sebenarnya Tuhan yang terbaik untuk ini menyelesaikan ini. Itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya, itu yang dikerjakan Tuhan Yesus kan sejak dia bekerja, bahkan sampai di salib itu mengatakan, Tuhan ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Jadi perkara dosa itu di Tuhan saja letaknya, biar jangan menyakitkan dosa itu. Alanya karena apa? Kalau kita perkarakan dosa kita kepada orang lain, tambah dosa. Aywan sosono. Inna tu salah tianuan katanya. Nama bigiya dol tokon di mana itu? Kalau itu tokon tambah do penjelis saya, enggak, semakin parah. Mungkin dia terkejut. Pasal lo tokon mau, kamu dosa sama saya, naik sih. Di waktu lebih sih. Ditangkis dulu dasingnya. Ujungnya mendoltok lah. Itu terjadi menjadi kehidupan gereja. Saya tahu ada satu jemaat Hakai sekarang sedang mendoltok itu. Saya sangat sering merenungkan keadaan mereka itu. Saling mendongkel, bisa diusahakan lagi kan tidak menjadi warga Hakai. Padahal mereka ada 30 kakak, coba bayangkan. Ya, guru jemaat mendoltok 15 kakak asal laris yang Hakai. Pakai gitu ya. Padahal ini orang baik-baik, dia enggak baik-baik. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau Tuhan sudah membersihkan kita dari dosa oleh darah Kristus, pakailah hasiatnya darah itu. Jangan lagi mau diperbudak oleh hal-hal yang salah dulu, jangan. Tapi kalau kau berjalan bisa tertutup kan? Bisa juga orang tertutup di jalan yang putih itu. Tapi kalau kau pun jatuh di jalan yang putih, tidak berlumuran lumpur kau di situ.
berlumuran yang putih. Tahulah kau di situ berjuang untuk bisa bersama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi, kalau kau mendengar, menurut, kau bisa dapat hasil. Ya kan? Di Indonesia ini pun begitu. Di kampung kita pun, di rumah kita pun. Coba bayangkan, kalau suami tidak menuruti Tuhan terhadap istrinya, padahal suaminya itu yang mencari nafkah, ganas-ganas dia terhadap suaminya. Berik kulas dia udah cikgu tuh, tahu tuh mati nanti. Lama berjusi, lama mengalami dan berdua nakon awan terjadi. Nabolok kon arta hasil naniuledi dan menikmati. Padahal kalau dia damai dengan istrinya itu, ya dia katakan, sudahlah itu inang, beta masuk masih pansi, dah botan dah kini kan, ketemu kan, roy natai orang masuk pansi bapak, orang nak perlu tidak dan lagi soal hari itu sih masuk tawain nanti, mulu dah ubah dua hari, terlalu kita masih pansi, udah nak ketemu dulu sukunya dah baru barang daun, betul dah, nanti. Bahwa semua itu terdamai dia, lain mulu mangalo do, saya mangalo. Atau belum buki mulu saya mangalo dia ugan siat tuh bayi benda, nadukan. Belum, ngayau mengajar hormo padingkala. Saya udah dipukir. Saya don lokong gorang tunduk di kubar bisa tunduk gimana? Selesai mah ditinggalah oleh dapat mah hasil nanti udah gimana pe tong makmur saya kan itu. Jadi aku ketemu mengulihkan dewa kita nomor dekau tong masih pusat akan masih ngai yakin kamu dak sangai ta panen ngateri da babak benetik pemberontakan ini pemberontak perpesta pereri akari moria produta kalau akabata beda pemberontak ari moria warna ben ngasai mulai panen mah roari moria ibu tu kalai suria di panen ini namun harum ada yang waktu Tuhan ini pemberontak itu lagi gitu Tuhan ini masih desain pemberontak ini asa sangat yang napan ini udah orang kok nangiri dia irap tuh di betul di nanti udah di televisi kita tidak inginkan itu terjadi di Indonesia baik setelah Jokowi tidak menjadi presiden ya kita harus semua bisa menikmati hasil panen kita hasil kerja kita. Itu harapan kita. Makanya kita belajar patuh mendengar Tuhan kita. Janganlah menjadi orang yang selalu melawan. Makanya saya ajarkan kepada warga HKI, ingat budaya kita. Teratur walaupun tidak diatur. Tunduk walaupun tidak ditundukkan. Yang ketiga apa? Masih ingat? Ingat lagi kan? Kompak walaupun bermusuhan. Kan kayak gitu. Bisa kan? Kompak walaupun bermusuhan. Kan ada itu kan? Ada kan? Pemain tim itu masih Romega orang lalu saya baru makna orang berbagi gitu. Kemudian yang keempat harus bisa makan bersama. Yang kelima harus semua bisa makan. Ya, jangan ada yang miskin. Itulah sebenarnya kalau kita hidup dalam tenang, bersih semua. Tidak dilumuri dosa. Makanya kita renungkanlah betapa besarnya karya Tuhan Yesus yang membersihkan dosa kita. Tuhan memberkati kita, mari kita bernyanyi firman yang memberkatilah.
atas firman-Mu dan juga atas penjelasannya. Tolonglah kami agar kami semakin dapat melakukan yang baik itu dan menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Terima kasih Yesus atas penebusan yang telah Kau lakukan bagi kami, sehingga kami sudah bersih dari dosa dan kami tidak memperkarakan dosa kami lagi kepada orang lain. Tapi kalau kami jatuh kepada dosa lagi, Engkaulah kawan kami berperkara, sehingga Engkau mengampuni dosa kami. Ampuni kami Bapa, sempurnakan doa kami ini, kabulkanlah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.